Mendapat pekerjaan yang enak serta gaji yang besar adalah impian banyak orang. Namun tidak selamanya apa yang kita inginkan semudah apa yang kita pikirkan. Betul ya? Seperti itulah alur kehidupan yang dijalani Des Bigelow yang bekerja awalnya sebagai pembersih kolam, berubah profesi menjadi gigolo agar jadi orang kaya dan dikelilingi wanita-wanita. Namun pada prakteknya tidak demikian. Banyak kejadian lucu dan konyol ketika dia memerankan sosok gigolo ini. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian tonton habis alur ceritanya. Namun sebelum itu, Mimin ingin mengingatkan kembali, jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Oke, pada alur cerita movie kali ini, Mimin akan menceritakan alur film dari Des Bigelow, Male Gigolo yang rilis tahun 1999 yang dibintangi oleh Rob Schneider sebagai Des Bigelow, Eddie Griffin sebagai T.J. Hicks, dan Arija Bariskikis sebagai Kate. Awal mula film ini, Des yang bekerja sebagai pembersih kolam dipecat dari pekerjaan karena tindakan yang senonoh. Setelahnya, dia melihat lowongan pekerjaan baru untuk membersihkan kolam ikan. Di sanalah dia bertemu dengan Anthony, seorang gigolo profesional yang menawarkan pekerjaan untuk menjaga ikan kesayangannya saat dia pergi ke Swiss untuk urusan bisnis. Namun keberadaan Des di rumah Anthony membuat sebagian barang propertinya rusak, sehingga perlu uang untuk memperbaikinya. Di saat itulah, karena tidak ada uang untuk memperbaiki semuanya, Des mencoba menjadi gigolo dan kebetulan di saat bersamaan ada panggilan dari calon klien untuk dilayani. Namun menjadi gigolo di pelanggan pertama tidak sukses dikarenakan anjing pemilik rumah menerobos dan merusak pintu kamar. Sehingga Des diminta untuk pergi, namun tetap diberikan uang. Sejak saat itu, Des mencoba peruntungan di dunia esek-esek, walaupun dengan pengalaman pahit di hari pertama dia menjadi gigolo. Setelahnya, agar nampak profesional dalam memerankan sosok gigolo ini, Des mencari calon targetnya di klub malam dan bertemu seorang wanita yang dia rayu. Sampai akhirnya dibawa ke rumah Anthony. Namun sebelum itu, dia menyampaikan bahwasanya tarif sekali kencan $10. Wanita tersebut pun berujar seharusnya $500. Des tadinya beranggapan dia akan menerima pembayaran $500. Namun wanita tersebut meralat bahwasanya Des yang harus bayar, sampai akhirnya terjadi keributan dan pertengkaran di antara mereka berdua. Sampai akhirnya wanita tersebut mengetahui bahwasanya rumah tersebut milik Anthony dan segera pergi dari situ. Keesokan harinya, di saat Des Bigelow sedang memperbaiki barang yang rusak, dia didatangi oleh seorang pria yang diketahui bernama TJ, yang tidak lain seorang germo. Pria itu pun menatap tajam dan melihat fisik dari Des Bigelow dan mengatakan siap membantu mencari wanita-wanita yang ingin dilayani. Agar penampilan Des Bigelow menjadi menarik, TJ membawanya ke salon untuk di makeover. Setelah semuanya siap, pada malam harinya, TJ mengantar Des Bigelow ke calon pelanggan. Di rumah besar berwarna putih tersebut, Des Bigelow terkejut melihat sosok tubuh besar di atas ranjang dengan suara kelaki-lakian. Di saat itu, Des Bigelow merasa sudah tidak sanggup lagi jika harus bermesraan dan menawarkan aktivitas lain, yakni bermain kartu sampai selesai. Dan rupanya dari kegiatan itu pun sang pelanggan tetap memberikan uang melalui TJ dan diberikan ke Des Bigelow. Dengan pengalaman yang mengerikan itu, Des Bigelow sempat berhenti ke TJ. Namun TJ beranggapan jika tidak mendapatkan uang dengan cara tersebut, bagaimana dia dapat memperbaiki barang Anthony yang sudah dirusaknya. Di saat itu, Des Bigelow meminta saran ke ayahnya yang seorang cleaning service. Dari percakapan mereka, Des Bigelow memutuskan untuk tidak jadi berhenti. TJ pun menyodorkan klien berikutnya yang perlu dilayani.
nampak bangunan yang tinggi besar. Ketika Dos Bigolo mengetuk pintu, seorang wanita yang berpostur kurus tinggi muncul. Sontak saja, Dos Bigolo terkejut. Namun, karena dia sudah bersedia berkencan, mau tidak mau dia harus menemaninya. Sepanjang perjalanan, banyak orang-orang yang mencemoohnya. Namun, Dos Bigolo tetap menemaninya seharian. Sampai akhirnya malam tiba ketika tiba-tiba wanita yang diketahui bernama Tina menyergap dan menggendong Dos Bigolo ke ranjang. Seperti pertarungan Daud dan Goliat jika diilustrasikan, Dos Bigolo tak berdaya di hadapan Tina. Namun di luar itu semua, rupanya Daus hanya mengurut Tina, tidak lebih dari itu. Keesokan harinya, Dos Bigolo keluar dari rumah Tina. Tiba-tiba didatangi seorang detektif follower dari LAPD yang menanyakan beberapa pertanyaan seputar Anthony dan mengancamnya sembari menunjukkan kemaluannya tanpa merinci apa maksudnya. Setelahnya dia pergi. Kemudian setelah dari Tina, Dos Bigolo direncanakan bertemu dengan seorang wanita bernama Rhodes yang lagi-lagi memiliki kelainan, yakni sindrom Tourette yang secara eksplosif tiba-tiba berteriak dengan kata-kata kasar. Sontak Dos Bigolo kaget bukan main. Namun seperti wanita sebelumnya, dia tetap bersedia berkencan dengannya sampai Dos Bigolo memiliki ide dengan membawanya ke pertandingan bisbol yang umpatan-umpatan Rhodes dapat secara langsung dikeluarkan tanpa ada perasaan malu. Di saat itu, Rhodes senang ditemani Dos Bigolo. Keesokan harinya, Dos Bigolo menemui pelanggan barunya bernama Carol yang juga memiliki kelainan, yakni narkolepsi yang secara tiba-tiba tertidur tanpa dia sadari, tanpa mengenal waktu dan tempat. Ini terbukti ketika diajak bermain bowling, dia tertidur saat sedang melempar bola. Walaupun wanita tersebut mengalami gangguan tidur, Dos Bigolo tetap menemaninya sampai larut malam, sehingga Carol memberikan apresiasi karena semua aktivitas keseharian ditemani Dos Bigolo. Dengan sikap Dos Bigolo terhadap semua pelanggan kencannya, TJ memberikan sanjungan ke Dos Bigolo bahwasanya dia senang dengan kinerja Dos Bigolo sejauh ini. Sembari memberikan informasi klien selanjutnya, seorang wanita yang baru lulus kuliah. Awalnya Dos Bigolo beranggapan bahwa cewek ini juga ada gangguan seperti pada wanita-wanita sebelumnya. Sampai akhirnya Dos Bigolo mengunjunginya di restoran, tempat di mana mereka janjian. Dan rupanya cewek tersebut tidak seperti dugaan sebelumnya. Dia cantik sempurna. Wanita yang diketahui bernama Kate membuat Dos Bigolo jatuh cinta padanya. Setelah selesai mengantar Kate pulang, detektif yang sebelumnya pernah datang kembali lagi menemui Dos Bigolo dan memberikan waktu 3 hari untuk menyerahkan buku hitam daftar klien-klien dari Anthony. Setelahnya dia pergi begitu saja. Dengan apa yang sudah dicapai Dos Bigolo selama ini, sedikit demi sedikit dia memperbaiki barang-barang yang rusak di rumah Anthony. Namun dari semua aktivitas tersebut, dengan kedekatan Kate memberikan Dos Bigolo perhatian lebih, sehingga Kate pun memberikan harapan hubungan mereka yang terjalin dekat. Tanpa ragu mengajak Dos Bigolo ke rumahnya dan bertemu dengan kerabatnya. Begitupun Dos Bigolo yang memperkenalkan ayahnya. Walaupun Dos Bigolo awalnya takut dikarenakan background pekerjaan ayahnya, namun Kate tidak lantas malu, melainkan justru bangga dari loyalitas pekerjaan ayah Dos Bigolo. Pertemuan mereka dilanjutkan sampai larut malam dan mengajak Dos Bigolo menginap di rumah Kate. Dari obrolan mereka, Kate berujar ada yang tidak diketahui Dos Bigolo. Namun Dos Bigolo memintanya diam sampai akhirnya dia tahu bahwa Kate menggunakan salah satu kaki palsu
Di saat itu, Kate berujar, mungkin Daus Bigolo tidak akan menerimanya. Sampai Daus Bigolo menjelaskan, dia menerima keadaan Kate apa adanya. Dengan melihat masa depannya, Daus Bigolo merasa harus menghentikan aktivitas gigolonya dan berfokus ke hal-hal yang baik. Terlebih lagi saat ini Daus Bigolo dan Kate sedang tidak baik. Setelah mengetahui Daus Bigolo seorang gigolo, dia kembali ke aktivitas semulanya. Namun karena uang yang diperlukan serta waktu yang sempit sebelum Anthony datang, akhirnya Daus Bigolo memutuskan untuk kencan terakhir kalinya, dan wanita yang ditemuinya bernama Ellen. Rupanya istri dari detektif Fowler dari LAPD. Sehingga terjawab sudah mengapa dia selama ini ingin menangkap Anthony. Karena Daus Bigolo teringat cinta aslinya dari Kate, akhirnya dia berkata ke Ellen bahwa dia tidak bisa berkencan dengannya. Namun karena Ellen sudah membayar, dia meminta Daus Bigolo untuk berjoget di hadapannya. Keesokan harinya, detektif Fowler menemui Daus Bigolo. Ada pertengkaran di antara mereka, dan Daus Bigolo berkata dia bisa memperbaiki hubungan antara detektif Fowler dengan istrinya yang merupakan pelanggan Anthony. Dia berujar, apa yang jadi persoalan bukan kepada apa yang dimiliki Fowler, melainkan apa yang bisa Fowler berikan ke istrinya. Sampai Daus Bigolo memiliki ide, agar lebih seksi, dia berjoget di hadapan Ellen bersama-sama dengan detektif Fowler. Setelah apa yang sudah diberikan Daus Bigolo, detektif Fowler menyarankan untuk menyeret TJ atau Anthony ke pengadilan, mengingat berkas perkara dalam kasus prostitusi sudah disidangkan. Namun Daus Bigolo menolak menyeret nama TJ. Dia berujar, dia saja yang menghadapi sidang, dan tibalah waktu sidang. Namun di luar dugaan, saksi-saksi yang dihadirkan, mulai dari yang bertubuh besar, tinggi, dan bersuara lantang memberikan suara dan pandangannya. Bahwasanya Daus Bigolo selama menjadi gigolo tidak pernah melakukan seks, sehingga dia terbebas dari hukuman. Dan untuk bisa menemui Kate, dia menyamar sebagai pasien dan terpaksa menyuntikkan serum anti rasa, dan setelahnya dia menyampaikan bahwa dia jatuh cinta yang tulus ke Kate. Dia menjelaskan bahwasanya dia tidak seperti apa yang dipikirkan Kate sebelumnya. Hari ini, tepat di mana Anthony kembali, segala persiapan dan perbaikan Daus Bigolo beserta teman-teman membantu agar semua perabotan yang rusak selesai hari ini. Diawali Tina yang coba menghambat Anthony di bandara. Dan Daus Bigolo mencari segala keperluan persiapan dimulai dari ikan yang tanpa sengaja di blender oleh kerabatnya Kate. Tiba saatnya ketika Anthony masuk ke rumah. Dengan penuh keringat, Daus Bigolo mencoba untuk tenang sembari menjelaskan semuanya berjalan dengan baik sepeninggal Anthony. Pada saat Anthony mengecek koleksi ikannya dengan mengetuk-ngetuk kaca akuarium, sesaat kemudian akuarium itu pecah, sehingga membuat Anthony murka dan bersiap menghajar Daus Bigolo. Mulai dari pedang, pisau dia lemparkan ke Daus Bigolo. Di saat bersamaan, teman-temannya muncul dan membantunya. Setelahnya, detektif Fowler menangkap Anthony dengan kasus prostitusi. Dengan ditangkapnya Anthony serta hubungan Daus Bigolo dan Kate kembali harmonis, film pun berakhir. Ya, demikian alur cerita movie kali ini. Nah, menurut Mimin, pelajaran yang dapat kita petik dalam film ini adalah hubungan yang harmonis terhadap pasangan adalah hubungan yang tidak mengenal kekurangan dan kelebihan, melainkan menerima setiap keadaan dan berusaha membahagiakan pasangan sebaik yang kita mampu. Ya, begitu saja alur cerita dari film Daus Bigolo Male Gigolo yang rilis tahun 1999. Silahkan jika ada yang request film maupun komen bisa isi form komen di bawah, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi
Sekian, terima kasih.